kali ini utusan dari Pak Yudi sudah datang ke sini. Kita sambut secara meriah. Yang lain silahkan disiapkan catatannya. Waalaikumsalam. Mang ya. Mang calik Pak, calik Mang. Betul ya, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Betul ya Bokom? SMP Bokom. Alhamdulillah. Sareng utusan Pak Yudi. Iya, ya. Sangat Angga. Pak Angga, Mang Angga. Leres dari utusan Pak Yudi, ya, betul? Enggak salah. Ya, enggak salah. Tadi telepon ke saya di sini. Telepon. Oh, gitu kan. Mang Angga tadi Pak Yudi telepon ke saya, katanya ada mau mengutus ahli di bidang prakarya. Iya, tapi tidak menyebutkan nama. Bapak? Iya, saya. Mang Angga, iya. Kalau begitu duduk di mana saya? Duduk di mana? Di sini Pak. Iya. Kita sedang siaran langsung ini. Alhamdulillah. Nyampe biasa cari Pak. Mengalir naon Bapak di Sunda di mana? Jawa Barat sih. Jawa Barat. Iya. Alhamdulillah. Cari Pak. Jadi gimana? Kabar ini sebelah sini Pak. Saya di sini Pak. Di sini. Tadi Pak Yudi. Saya di sini. Saya di sini. Di sini Pak. Di sini Pak. Di sini. Iya. Maaf. Iya, aduh Bapak. Sini. Iya, Bapak saya di sini. Alhamdulillah. Adik kurwa Pak. Ya, Sehatnya, berkah. Alhamdulillah, amin. Mang Angga, di mana Mang Angga teh? Kampung. Di kampung. Masya Allah. Karena naik naon tuh ka dia? Angkot, tadi mah angkot. Alhamdulillah. Biar Bogor geuning aduh, mesti Bogor udah rame nyapanya. Tuh, nyasar ke mana-mana saya mah tadi teh Nyasar, ya. mohon. Naik angkot 05 cenah. Nah, Ciuleut. Bapak naiknya di mana? Ciampea, atuh salah Pak. Ciampea makin dugina kalaladon. Kasih Kesana tuh. Ilaladon ke dana 03 ke Baranang Siang. Iya. Baranang Siang naik we Prima Jasa dugi ke Bekasi. Oh iya. Jauh banget. Kumaha deh sehat. Alhamdulillah. Iya, para siswa kelas 9 ini Mang Angga. Bapak itu siswa kelas 9 ada di sana. Sehat ya, semua sehat. Amin. Alhamdulillah. Mang Angga ini adalah praktisi prakarya. Beliau Mamang ini sudah sangat experience, sangat pengalaman di bidangnya. Pak Yudi tidak salah, saya yakin tidak salah mengutus Mang Angga ini untuk memberikan materi prakarya. Insya Allah. Ya Pak Mang ya, nyuwunkeun ikhlasna, ditransferkan ilmuna. Orang sharing we bareng-bareng. Pak nguping wartos mah Pak Yudi teh sering berguru cenah ka Mang Angga teh Sanes berguru salah nama. Sebetulnya bukan berguru, bukan. Jadi kita masih silaturahmi, ngobrol, diskusi lah gitu ya. Iya. Kan Pak Yudi mah gurunya, cenah. Guru. Pak Yudi mah guru hebat Pak, pinter. Cenah ge mah luar biasa. Sama teh pinter teh nya teh. Bodoh, itu bodoh aja. Ya. Ada inti nama, anjeun nama hayang belajar gitu. Hayang belajar ka mama. Mama oge sami hayang belajar dan anjeun aja saling tepat pikiran. Tapi henteu patuker pikiran namanya Pak. Insyaallah mah. Wah, Muncul cenah istilah asing teh mah ting. Semangat lah. Ting lah. Masya Allah, Bapak, abi isinya berat. Saya dari kota, Bapak dari Mang Angga dari desa, tapi bahasa Inggrisnya Alhamdulillah. Rame di London gitu Pak. London keretek mah. Sering. Seulahan di sana makanya banyak mata adun itu biasa ngembangkeun usaha. Banyak usaha yang bisa lah gitu, ngamanfaatkeun media anu aya. Media yang ada. Itu namanya. Nah itu dia para siswa kelas 9 ini dia Mang Angga ini nyerap lon Pak? Bahasa bekal. Oh bekal. Istri alhamdulillah. Bisa ke mamang teh gitu. Sangat bekal ke mamang alhamdulillah.
waktu ke istri nanya. Insya Allah. Baik para siswa kelas 9 ini Mang Anga, tepangkan Mang Anga, kita nanti banyak bicara ke Mang Anga perihal apa saja sih tentang materi-materi yang akan disampaikan oleh Mang Anga terhadap mata pelajaran prakarya yang diampu oleh Bapak Yudi Surahman yang kebetulan berhalangan hadir saat ini, diwakili oleh Mang Anga. Tapi saya yakin Mang Anga akan memberikan ilmu lebih karena saya dengar Pak Yudi juga sering sharing bertukar pikiran dengan Mang Anga. Sok atuh Mang Anga, mangga dijelaskan bagaimana tah memanfaatkan potensi-potensi atau sumber daya yang ada, terutama memanfaatkan barang-barang yang yang ada di sekitar kita menjadi bernilai guna dan bermanfaat gitu Pak. Kumaha Limbah lain namanya. Limbah, semohon kumaha Pak. Ya. Bapak kan ngoping watos dari Pak Yudi adalah pakar gitu, cenah rajin sekali gitu. Ya alhamdulillah ya. Pertama-tama Mamang mengucapkan terima kasih ya kepada sekolah SMP Pokom ya. SMP Pokom yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Yudi untuk bisa mengundang saya menggantikan beliau ya, karena beliau lagi sibuk sekarang ini ya. Jadi saya juga alhamdulillah sehat, jadi bisa hadir di sini. Yang mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman dengan anak-anak SMP Pokom ya, yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, alhamdulillah. Nuhun. Mudah-mudahan sing sarehat ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi tuh Pak Yudi itu hanya WA engko. WA Pak. WA. WhatsApp. WA. Iya. WA ke saya teh. WA. Ya. WA teh. Tring kan? Tring. Nyora teh. Pak Yudi. Komi aya waktos ke SMP Infokom. Mang, kan? Aya materi prakarya di kelas 8 tentang budidaya dan pengolahan. Langsung iya. Ya, langsung saya crossing di Google, crossing lah gitu, Mas di googling crossing searching browsing. Iya. Naon di materi teh ya, kelas 8 teh budidaya dengan pengolahan teh. Oh ternyata budidaya ternak ikan konsumsi. Pengolahan teh bahan pangan hasil dari ya katanya peternakan dan perikanan. Di pengolahan jadi naon ya? Pengolahannya jadi apa? Dari ikan konsumsi atau itu pengolahannya bagaimana supaya tidak bisa jadi bahan pangan, tidak dijual mentah begitu, tapi ada proses juga kudu dikumpulkan. Nah, hasil crossing teh gitu ya. Crossing Pak. Crossing, mohon. Hasil crossing teh alhamdulillah. Aya contoh sabaraha. Bapak gaduh internet? Aya. Pak Yudi saurna nu masang dipasangkan ku anjeunna alhamdulillah wifi lah itu di bumi itu jadi wifi Pak. Wifi. Ya iya nya sok mangga eta. Geus kumaha saya lah. Ya mangga cepat mampun karena sok mangga. Bayar tara saya udah make we hukum pakai we lah gitu ya. Ada gitulah internet itu bisa crossing Google naon tah. Alhamdulillah gitu. Ilmu teh nambah lah gitunya, dipraktekeun ngomong teh ibu teh dipraktekeun. Alhamdulillah ternak teh lauk ya ikan tahu ikan ikan konsumsi teh kan ikan yang memang sehari-hari biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Pengganti ayam begitu. Ayam lain ikan. Pengganti ayam Pak. Lauk jenis lauk. Lauk jeung ikan teh sarua atuh sama.
lauk yang buat temen nasi Pak, temennya nasi, lauk ada ayam, ada ikan, ada ayam, ada ikan. Oh ya, lauk pauk. Lauk pauk. Pauk aku ya tahu mah berarti ayam mah. Pak, ini Pak Yudi bener? Iya, enggak Pak. Iya. Kita mau pas ikan, sekarang Ikan, iya. Nah, ini karena ayam. Seperti ya ikan. Ya, mohon mangga sok. Saya bilang ikan konsumsi. Oh, konsumsi. Sumbernya itu dari laut dan dari ikan tawar. Laut dan tawar. Oke. Sakada banyak orang nyadiakeun cai sama Bapak. Kopi haus. Panas. Sakada apa ya? Tunggu para siswa, kita break sebentar lagi sebelum kita cerita ke lebih awal dengan lebih jauh dengan Mang AA. Baik, welcome back para siswa kelas 9. Mang Angga sudah ada di sini. Tadi sudah minum dulunya Pak. Alhamdulillah. Atas kopi atas Kantongan gitu saya. Astagfirullahaladzim. Ya. Rajin sekali Mang Angga ya, sudah memang menjiwai Pak ya sifat prakaryanya itu ya Pak ya. Luar biasa. Jadi kembali ini ke masalah ikan Pak, ya. Ikan konsumsi, pembudidayaannya itu Mang Angga kan Pak Yudi bilang sangat ya berhasil lah katakan seperti itu untuk pembudidayaan ikan konsumsi. Nah, kira-kira ikan konsumsi itu yang bisa diternakan dan mudah sekali itu apa tuh Pak? Terus media-medianya itu harus seperti bagaimana Pak? Ngertos bahasa Indonesia ngerti ya. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk di kelas 9 itu kan kita di awal pertemuan sudah membahas tentang kerajinan dari bahan keras. Itu mulai dari logam, ya, kemudian juga kerang, ya, kemudian besi, kayu, ya, itu kerajinan di bahan keras. Itu dibuat menjadi barang-barang fungsi hias yang bisa menghiasi di rumah, ya, atau menghiasi misalnya interior rumah. Ibu-ibu kan suka pakai itu ya, pakai kalung itu ya. Kalung dari bahan apa? Dari Lute. bahan lute dan lain-lain. Lute. Nah, itu adalah bentuk kerajinan. Ya, itu dari kerajinan. Itu rangkumannya ya di kelas 9. Rangkuman. Kemudian untuk materi yang kedua itu adalah tentang rekayasa. Rekayasa di kelas 9 itu membahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik. Oh, di prakarya juga ada. Instalasi listrik. Ini Mamang sengaja Mamang sampaikan supaya anak-anak di SMP pokok mungkin oleh Pak Yudi sudah disampaikan, tapi ini supaya nyambung, Pak. Ya. Oh, Pak Yudi juga sudah menyampaikan Pasti materi saya yakin itu. Pak Yudi sudah menyampaikan ke anak-anaknya. Ini mah hanya mereview saja supaya Review, nyambung. supaya nyambung. Nah, untuk pengetahuan tentang kelistrikan rumah tangga itu kan di rumah kita kan suka ada ya yang namanya colokan buat lampu, Colokan, ya, ya. saklar. Pasti selalu ada, Pak. Ada ya. Selalu ada. Kemudian meteran listrik, jalur listrik. Iya. Udah ada alat-alatnya, obeng, kabel. Nah, itu pengetahuan buat mereka. Ya, buat mereka di dasar-dasarnya. Jadi itu kita mempelajari tentang instalasi listrik itu di situ di kelas 9 itu ya. Nah, sekarang ini sehubungan Mamang itu di Lembur punya kolam ikan, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa rekanan Mamang ya, yang orang-orang Jakarta ya yang suka datang pakai dasi lah ya. Dasi. Oh, pakai dasi. Oh, Mamang punya teman banyak pakai dasi. Luar Agak-agak bisa gitu kan. Nah, mereka tuh beli ikan di Mamang. Beli ikan di Mamang. Beli ikan. Nah, ternyata ketika Mamang tanya, ini ikan mau diapain, Pak? Gitu kan, saya tanya deh. Mamang Nanya tuh, Mamang nanya. Mamang nanya. Kan pakai dasi dah. Kan pakai dasi. Oh iya, Pak, ini mau dibuat ikan dalam kemasan kaleng, Pak. Ikan dalam kemasan kaleng. Jadi kayak sarden itu mungkin ya. Sarden kan ikan laut, Pak. Nah, makanya Mamang juga kerjasama dengan orang-orang yang kebetulan berada di pinggir-pinggir pantai. Kayak teman Mamang tuh ada tuh di daerah Serang sana, di daerah pantai-pantai ya di sana. Ya sama juga tuh di sana ya. Ya sama untuk mengirim ikan ke Mamang ya. Setelah itu juga Mamang juga melihara ikan konsumsi ya, ikan konsumsi yang daratan ya. Tawar, artinya air tawar. Kayak ikan mas, gurame.
Oh, ikan mas, gurame. Itu mamang pelihara tuh ya. Nah, mamang kembang biakan lele diantaranya. Lele. Nah, di situ alhamdulillah dari budidaya itu ya mamang alhamdulillah bisa apa namanya bisa menghidupi keluarga meskipun memang ya cukup lah untuk mamang sementara ini. Nah, ini jadi pengalaman buat kita semua bahwa selama kita mau memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita itu bisa menghasilkan buat kita sebetulnya. Ya, jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Pak di kota mah susah. Kan di kota mah nggak punya lahan kita. Justru mindset itu harus dibuang, Pak ya. Kita ciptakan peluang. Ciptakan itu, artinya begini, di halaman rumah pun juga yang luasnya hanya 1 atau 2 meter, kita bisa buat kolam ikan menggunakan kolam ikan buatan menggunakan terpal. Terpal. Suka ada, saya pernah lihat, Pak. Kolam Itu kecil, ya, kolam kecil ukuran 2 meter kali 1 meter, ya kan? Dan mama sudah banyak temui itu di daerah Ciseeng, di antaranya. Ciseeng. Oh iya. Parung. Itu banyak tuh ya masyarakat di depan rumah itu bikin kolam-kolam kecil ya. Nah, kenapa mamang tahu itu? Karena memang mamang juga buka peternakan itu atau budidaya itu juga harus belajar juga dari yang lain. Nah, mamang selain browsing di internet, ya di YouTube, ya kemudian juga berkunjung kemana-mana. Nah, untuk itulah makanya mamang sering sharing dengan Pak Yudi itu. Dengan Pak Yudi. Pak Yudi alhamdulillah mau berbagi lah dengan kami ya, dengan saya, dengan mamang, dengan keluarga di rumah, sharing ya bagaimana cara memelihara ikan mulai dari pembenihan di deder ya gitu ya, istilah Sunda nama deder teh baru lahir tuh dipisah-pisah. Jadi cara kasih makannya gimana dan lain-lain, karena mamang memang mencampur teknologi saat ini dengan kebiasaan di kampung lah gitu ya, mix gitu ya, dicampur lah gitu, di mix gitu kan ya, alhamdulillah gitu. Jadi memang pasti di dalam usaha ada risikonya ya, dari 1000 bibit itu mungkin sekitar 10% itu mati. Oh, rasio kematiannya selalu ada. Tetapi itu tidak menjadikan suatu kita menjadi patah semangat atau kumaha gitunya. Itu tantangan. Nah, ini juga buat anak Infocom, SMP Infocom. Kalau kita usaha jangan pernah patah semangat, terus maju ya, terus berupaya dan terus mau belajar, itu intinya. Itu kata kuncinya. Budidaya ini ya. Nah, terakhir itu kan ikan-ikan itu kan perlu diolah, dikemas ya, dikemas, maka itu nanti bahan-bahan pangan ini pengolahan ini diantaranya itu bisa diolah kembali ya, bahan pangan yang bersumber dari peternakan dan perikanan dan lain-lain itu bisa diolah kembali kemasannya ya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita bicara prakarya itu pelajaran yang mempelajari dan mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari di rumah. Oh, jadi sangat sederhana ya, Pak ya. Jadi pemanfaatan sumber daya yang ada di rumah gitu ya. Di rumah. Baik, tadi Mamang kan sudah mereview tentang kerajinan bahan keras ya, dari kerang dan lain sebagainya. Kalau kita kreatif mah kenapa tidak gitu lah. Kenapa tidak kita buatkan sesuatu hal yang bernilai ya, yang berharga, bisa jadi nilai tambah juga bagi kita gitu ya, Pak ya. Misalnya ada pohon jengkol depan rumah kita, kasabar buluduk misalnya ya, kena petir, mati kan tuh pohonnya, pupus, mati lah, itu tidak berbuah lagi. Nah, itu tetap bisa dimanfaatkan oleh kita, kayu-kayunya itu ya, kita ambil kulitnya, kulit kayu pohon, kemudian kita keringkan atau kita bakar, kemudian kita vernis, itu menjadi suatu tekstur, istilah tekstur ya, tahu tekstur pastilah tekstur. Tahu Pak, tekstur tahu Pak. Apa itu? Alur tekstur alur. Iya, kan setiap kayu punya alur. Itu bisa jadi hiasan dinding ya? Yang menghiasi rumah Pak ya. Iya.
Jadi kadang bisa dijual ya Pak ya. Betul, jadi nggak mesti harus beli sebetulnya. Oh gini Mang, Kio. Di kebun raya tuh pernah saya lihat kan banyak tuh kerajinan-kerajinan dari biji kenari dan lain sebagainya. Betul, itu jadi gantungan kunci kan. Benar. Nah, jadi itulah sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita mau mendalaminya Bermanfaat semua ya Pak. bermanfaat semua. Ya. Masya Jadi kalau mama prinsipnya apapun yang memang bisa dilakukan, apapun yang memang bisa dikerjakan oleh manusia, kita pasti bisa. Itu intinya. Ya. Jadi apapun yang Hasil yang dibuat oleh manusia, maka kita pun bisa melakukannya. Jadi Dengan catatan kita mau belajar. Catatannya kita mau belajar, Nah, dan inisiatif betul. dan keinginan mau belajar dan mencoba. Betul. Tidak patah semangat. Kecuali kita disuruh membuat ciptaan Allah nggak bisa. Atau nggak bisa, Makanya, Mang, gitu. makanya ini filosofi dasar ya dari mama. Jangan pernah merasa tidak bisa selama itu membuat produk yang memang dihasilkan oleh manusia. Ya, meski kita nih, tas ya. Ya, Mang. Ini kan tas buatan manusia ya. Iya. Kita bisa bikin nih. Iya, jangan marah ke saya, Mang. Oh, ya, maaf. Iya, terus kuma Mang. Ya. Ya. Kacamata. Itu ada apa aja, Bang? Banyak. Ada apa itu? Botol Nah, minum. ini juga kan buatan manusia. Kita bisa membuat ini. Ya. Ya. Oke. Kecuali kita diminta untuk membuat air. Kalau air mah kita nggak bisa. Sampai kapan tuh bikin air mah? Wadahnya bisa. Karena air mah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ya. Kalau menciptakan mah dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau menjadikan dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Itu yang Bahkan bermanfaat, Betul. bernilai guna, bahkan bernilai, bahkan berharga. Bisa untuk menghidupi anak istri Ya, dan diri makanya. sendiri, bisa Ya, mandiri. betul, gitu. Tapi Mamang sangat sederhana amat nih, padahal biasa. Pak Yudi bilang Mamang itu luar biasa, rumah sudah besar. Alhamdulillah rumah saya mah tuh Tanahnya Alhamdulillah. sudah bukan Iya. lagi hektaran, berarti gunung-gunung. Iya, punya orang. Iya, Allah banyak. Nah, Allah. Tapi Mamang sauna sertifikat anu gadung. Sana sama Ya. kan Kiki Tirna di kelurahan. Kiki Tirna masih di kelurahan. Yos, Iya. Kayak langit, kayak tanah gitu, bumi Iya, sanes muriang itu. Itu. Memang mah low profile ya. Ya, Low profile. sering di Eropa jadi sering pakai ini. Oh, Eropa. Masya Allah di Eropa simposium. Hah? Simposium apa icalan kuman? Biasa. Jadi ya Salam plastik. Icalan plastik. Luar biasa. Oke. Jadi ya kembali ke budidaya ini. Budidaya ikan konsumsi itu kan sebetulnya bisa Pak ya memanfaatkan peluang-peluang Ya, yang ada. ya. Ikan konsumsi itu sebetulnya apapun juga bisa dipelajari, Bisa. bisa Insya Allah, diteliti bisa. kan. Pak Yudi ngomong-ngomong juga pernah bilang Pak suatu saat gitu ingin punya cita-cita di SMP Infocom ini setiap siswanya itu memiliki atau kita katakanlah menyewa lahan untuk ya membudidayakan baik dari tanaman, pertanian atau budidaya seperti yang Mamang tadi sampaikan yang mungkin akan mengundang Mamang Bisa. mengundang Mamang untuk pembenihan Ya. ya kan dan lain sebagainya khususnya untuk ikan konsumsi dan tidak menutup kemungkinan juga peternakan mungkin Mangnya Bisa. peternakan betul. juga bisa ya. Jadi Ya mudah-mudahan niat Pak Yuli itu bisa terwujud nanti ke depan. Memang dukung lah, ya memang dukung nanti perlu bibit ikan sok enggak kirim. Kirim, ya. Mamang ada Misalnya tiap anak dititipkan 50 ekor bibit ikan, sok dikirim. Ya, gitu ya. yang ngomong kan sekarang kalau ikan ya bukan hayam ya ikan itu emas itu 30 ribuan per kilo 28 atau 27 ribu lah per kilo paling itu 3 ekor Mang mujair paling bisa 5 atau 6 ekor Mang nah gitu jadi kalau misalkan kita beternak dan menjual itu ke pasar kan sangat luar biasa ya. makanya Mamang dengar-dengar sudah naik haji 7 kali ini Bang, jangan harus Bang. Iya.
ngopi lagi, ngopi. Mamang paramek. Mana kamer? Bukan. Enggak, saya kalau dengar orang ngomong lama suka lemes. Oh, ya. Aneh saya juga. Ya, sok, Mang. Ya, Mama ngomongnya jadi itu kalau saya. Udah ngomongnya Pak? Udah. Ya, emang saya lanjutkan berarti. Uruk. Ya, berikutnya itu materi di praktek kelas 9 itu tadi juga Pak Yudi pesen buat ulangan, nanti juga materinya dirangkum saja Pak Yudi. Ya kalau Pak Yudi gitu kan, kata saya ya siap lah, nanti saya titipkan nanti pesannya ke Pak Purwa, saya bilang gitu ya. Jadi materi untuk nanti ulangan itu kata Pak Yudi itu materi tentang tadi budidaya dan pengolahan saja. Budidaya dan pengolahan. Baik para siswa kelas 9, Pak Yudi, aduh kurang. Pesan dari Pak Yudi disampaikan oleh Mang Anga untuk ulangan nanti insya Allah tanggal 2 Desember Mang, nanti teh insya Allah 2 Desember itu untuk kelas 9 nanti akan materinya tentang budidaya dan pengolahan, jadi silahkan saja dicatat, dipelajari, begitu Mang ya, pesan Pak Yudi ya. Pak Yudinya sudah pesan ke Mamang ya, amanat kan itu harus disampaikan. Kalau nanti nggak disampaikan dosa yang bari nonde mah cukup. Oh cukup, beres lah. Materi sudah beres. Ini sangat luar biasa sekali. Memang mumpung masih ada kelas 9, kasihlah pepuja gitu, petua atau penyemangat bagi para siswa kelas 9 ini gitu yang memberikan motivasi untuk keberhasilan Mamang gitu sebagai usahawan yang baik tapi low profile seperti ini. Ya. Jadi gini anak-anak SMP Infokom yang baik-baik semua, pasan Mamang nih, jaga terus semangatnya dalam menjaga kesehatan, menjaga semangatnya untuk belajar, kemudian mau atau berani menciptakan yang kreatif itu ya, menciptakan yang kreatif. Artinya begini, kalau kita sudah punya semangat mau menciptakan sesuatu yang kreatif ya, maka di sekitar kita tuh nggak akan ada sampah sebetulnya. Sampah itu tidak hanya identik dengan sampah organik atau sampah non organik ya. Nah, kursi potong kadang di pojok ya, kipas angin rusak simpan pojok ya, itu sampah sebetulnya kan, padahal masih bisa dipakai reduce gitu ya. Itu dimanfaatkan oleh mereka ya, dimanfaatkan ya. Jadi harus betul-betul, jadi rumah nanti akan rapi, rumah rapi ya, ada beberapa barang-barang hias yang unik ya, dan lain-lain. Berangkat dari situ, belajar dari situ, maka nanti anak-anak SMP Infokom akan terus menjadi anak yang kreatif dan terus menciptakan sesuatu ya. Jadi nanti akan membawa nama besar sekolah ke depannya bahwa oh ya, anak-anak SMP Infokom itu anaknya kreatif luar biasa. Itu pesan karena kalau belajar prakar itu tadi saya bilang, kalau sudah mencintai dan menyayangi lingkungan sekitar, maka naluri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang produktif itu akan lahir ya. Karena apa? Dia nggak akan suka kalau melihat tempatnya acak-acakan ya, ada sampah dikit dia bersihin, dia olah dan lain-lain. Jadi lari juga ke sifat dan sikap kita. Betul. Jadi dimanapun berada dia selalu melihat sesuatu peluang ya, peluang. Jadi saya senang belajar di SMP Infokom seperti ini ya. Jadi tidak mesti harus di kelas formal dan lain-lain ya. Berani mengundang saya yang dari kampung ini bisa hadir ke sekolah yang hebat begini ya. Jarang ada sekolah yang punya radio seperti ini ya. Iya. Kamu juga kaget tadi pas di depan untuk parkir ya. Parkir Wah, ini sekolah luar biasa itu kan. Ada area literasinya, ada internetnya ya, kemudian juga ada fasilitas seperti ini dan lain-lain. Makanya manfaatkan oleh anak-anak SMP Infokom fasilitas yang baik ini untuk belajar ya.
Ini luar biasa ini ya. Jadi ini dukungan dari saya untuk SMP Infocom dan anak-anak SMP Infocom. Jangan pernah berhenti untuk mau belajar dengan siapapun. Ya, Belajar dengan ya siapapun. tidak hanya dengan guru atau udah pasti dengan orang tua mah ya. Orang tua pengaruh Dengan sekali. seorang tukang bakso, dengan seorang pemulung sampah, dengan seorang tukang beca sekalipun dan lain-lain, atau dengan seorang direktur. Kalau bernilai kebaikan, Ya, kenapa ambil bisa? ilmunya, ya belajar, bertanya, karena ilmu itu lebih banyak di luar. Daripada di sekolah. Betul, di sekolah itu hanya terbatas waktunya, terbatas materinya. Materi. Tapi materi pengembangan untuk ide dan kreativitas semuanya ada di luar. Makanya kalau Mamang itu sering jalan kemana-mana, Oh, stop. itu aja jalan keliling, istirahat di masjid, keliling lagi, gitu kan? Ketemu ini, ketemu itu, nanya, ngobrol, itu kan jadi ilmu tuh, Iya. ya ilmu. Jadi Mamang kayak ilmu ya, Ya, insyaallah. ya makanya Mamang mah hidup dimanapun juga siap, gitu. Masya Allah. Makanya diundang siapapun, ketemu dengan siapapun, Mamang mah nggak takut, ya, nggak takut. Karena apa? Ilmu kita itu, insya Allah selama kita mau bersilaturahmi niat yang baik, ya, maka kreativitas, kepercayaan diri itu akan muncul. Dengan, Itu aja pesan saya. dengan ilmu kita insya Allah bermanfaat. Ya, Iya. ilmu itu kan ilmu duniawi, ilmu akhiratnya, artinya kita harus Seimbang. santun di lingkungan yang lain, ya. Makanya nanti kalau kita berkunjung ke orang lain tuh ngelihat orang lain, saya kalau kemana-mana berkunjung, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Iya, ada yang punya kolam, ayo Pak Yudi sok tinggali kolam ini saya nih, sok saya tanya gimana cara ternaknya dan lain-lain, kasih tahu gitu. Nah, beres pulangnya dibekalan lauk, weh. Kan lumayan. Amplok. Amplop mah ya, itu alhamdulillah. Oke, ya Karena itulah. kalau saya mah harus kalau dibuang sih. Isinya diambil. Isinya diambil. Alhamdulillah. Aduh Mama, makasih sekali kelas 9 semua. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik petuah-petuah dari Mang Anga ini. Tidak salah Pak Yudi mengundang Mang Anga. Mang Anga ini sangat low profile sekali. Nanti lihat aja di channel YouTube saya. YouTube Pak, YouTube. Kamu kalau saya berarti aku kutub. Kutub. Ya, Channel YouTube saya nanti ada. Mbak lihat aja nanti dilihat. Nah, silakan di subscribe ya. Subscribe channel saya. Subscribe, Mang. Subscribe. Subscribe ya. Ya. Di situ ada tayangan-tayangan tentang ternak, ikan peliharaan, ada segala macem. Oke, Ada. siap. Sok, ya. Like, subscribe di kutubnya Mang Anga nanti. Sok. Ya, pelajari baik-baik. Dan tadi pesan Pak Yudi yang melalui Mang Anga, budidaya dan pengolahan itu adalah materi untuk puas atau pas ganjil ke depan. Mangsa kenapa? Kita sudah hampir selesai. Mamang sudah ngantuk sekali. Mau ada pertemuan kembali di Roma apa di mana Pak? Di Roma. Iya. Roma biskuit. Nanglet ya Pak ya. Hamun ngatumang hatur nuhun. Sampaikan salam kepada siswa kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mamang juga nanti bisa. Mang? Ya. Makasih Mang Hampura. Memang ya. Salam mohon ke Pak Yudi. Pak Yudi, mangga insya Allah disampaikan. Sekolahnya. Kepala sekolah. Pak Ari ya. Pak Ari Aditya Chandra. Ganteng itu salam. Salam mohon. Mudah-mudahan sing maju sekolahna ya. Dicandakin ya Pak. Ya mohon hatur nuhun pisan. Istri ya mohon. Amplopna ke candak di handapannya. Di situ mohon. Yes, tek-tek lah di upload di langsung deh. Iya, mengapa hatur nuhun. Assalamualaikum. Mangga. Di antar Pak kamera.